Halo sahabat super, selamat datang di program Masyarakat Bertanya, Guru Dana Menjawab. Nah, pagi ini di bulan Ramadan, kita akan berbincang dan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan pariwisata. Yuk, kita akan mulai ya. Nah, jadi pertanyaan pertama itu datang dari Muhammad Abi Sakra. Oke, nah pertanyaannya adalah kalau belajar pariwisata, saya akan jadi apa? Nah, ini pertanyaan yang lumayan menggelitik ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang lagi menyaksikan ini, apa sih yang saya harus dapatkan atau saya akan jadi apa nanti kalau mengambil jurusan pariwisata? Tentunya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu tergantung dari excellent core dari program studi masing-masing gitu ya. Misalkan kalau saya mau mengambil satu contoh kasus di Universitas Hamzah Wadi yang membuka jurusan S1 pariwisata, maka excellent core-nya itu di setting 3. Nah, jadi kira-kira itu luaran atau lulusannya itu akan menghasilkan 3 expertise, 3 keahlian. Yang pertama itu nanti jadi praktisi ya, para praktisi pariwisata yang tentu aktif ya, terlibat ke lapangan, yang melihat bagaimana real pariwisata tersebut, kemudian ya berkolaborasi dengan banyak orang, ya berkiprah di sana, bagaimana berkontribusi untuk pengembangan kepariwisataan. Nah, yang kedua itu nanti menjadi akademisi. Nah, akademisi yang dimaksud di sini adalah bisa nanti sebagai guru, bisa nanti sebagai dosen, bisa juga sebagai peneliti. Itu ya. Nah, itu yang excellent core yang kedua. Nah, excellent core yang ketiga dari jurusan pariwisata yang didesain oleh program studi S1 pariwisata di Universitas Hamzah Wadi itu adalah menjadi apa? Menjadi tourism planner, menjadi pengusaha di bidang pariwisata. Nah, kalau kita melihat ya, jadi tidak semua jurusan yang membuka program studi pariwisata itu memiliki excellent core yang sama. Nah, misalkan di tempat lain ada yang memang luarannya khusus di program pariwisata itu untuk mencetak misalkan orang-orang yang kompeten di satu bidang, misalkan di pariwisata pedesaan atau misalkan di pariwisata halal ataupun nanti di perhotelan. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, tetapi kalau yang di sini sekali lagi di Universitas Hamzah Wadi itu ya jadi pengusaha. Nah, tentu nanti ada korelasi antara beberapa mata kuliah itu dengan excellent core yang disetting tadi. Nah, misalkan yang 3 excellent core-nya berarti beberapa mata kuliah memang yang didesain itu, yang diajukan itu dalam kurikulum itu harus bisa mengakomodir yang 3 lulusan tersebut. Misalkan kalau pengusaha pariwisata, tentu yang banyak dibicarakan di sana itu tentang apa namanya, startup pariwisata, kemudian nanti sosial media marketing gitu ya. Nah, jadi negosiasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau berbicara misalkan tentang apa ya, tentang akademisi, di sana juga ada penulisan, misalkan jurnalistik kepariwisataan, kemudian ada apa namanya, perjalanan pariwisata, kemudian menulis karya ilmiah nanti yang fokusnya ke riset dan sebagainya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi semoga bisa membantu menjawab pertanyaan Muhammad Abi dari Sakre. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datang dari Hizbul Watoni. Nah, ini kayaknya orang Trare ini ya. Orang Trare. Oke, pertanyaan keduanya, pariwisata itu masuk rumpun ilmu apa? Nah, sekarang ada juga ini yang berbicara, yang nanya tentang rumpun ilmu. Sebenarnya pariwisata itu masuk di rumpun ilmu social science, ya, social science yang memang multidisipliner. Ya, pariwisata itu masuk di banyak banyak disiplin ilmu sebenarnya. Nah, tetapi karena pariwisata itu merupakan orang menyebutnya sebagai industri, maka yang lebih banyak sebenarnya yang dibahas di pariwisata itu ya tentang bisnis, ekonomi bisnis, sosial, budaya masuk di sana. Ya, jadi sekali lagi rumpun ilmunya adalah social science.
social science yang di dalamnya itu ada ekonomi bisnis, kemudian ada eh, sosial budaya, ada antropologinya dan sebagainya dan sebagainya. Ada juga sejarah, ya. Oke, saya pikir sudah saya jawab pertanyaan nomor 2. Semoga bisa mewakili dari apa yang ingin ditanyakan. Kemudian pertanyaan ketiga ini datang dari siapa ini? Oke. Ya, Haryanto. Haryanto, bagaimana kabar? Ini datang dari Speed ya. Speed Kecamatan Keruak. Oke. Pertanyaannya adalah, apa saja mata kuliah yang harus ditempuh kalau mengambil jurusan pariwisata? Nah, lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang lagi menyaksikan channel ini, channel Guru Dana, bahwa mata kuliah itu nanti tergantung dari kampus yang bersangkutan yang menyediakan program tersebut. Karena sekali lagi mata kuliah itu kita ajukan itu dalam kurikulum disesuaikan dengan excellent core atau luaran yang ingin dicapai dari setiap program studi yang diusulkan. Nah, misalkan kalau dalam konteks S1 pariwisata, karena saya ada bagian di Universitas Hamzah Wadi. Nah, jadi banyak mata kuliah yang dipelajari. Misalkan ada pengantar ilmu pariwisata. Nah, yang namanya pengantar ilmu pariwisata, nah jadi itu sepintas kira-kira pengenalan tentang pariwisata. Yang di sana itu ada tentang definisi pariwisata, kemudian ruang lingkup atau batasan-batasan apa saja yang harus dipelajari ketika berbicara tentang pariwisata, gitu ya. Kemudian bagaimana prinsip pengembangan pariwisata, ya, itu baik yang sifatnya nanti urban ya ataupun nanti yang sifatnya rural gitu ya. Oke. Nah, ada juga nanti berbicara tentang pemasaran, tapi sepintas ya, yang namanya juga kan pengantar ilmu pariwisata. Jadi materi-materi dasar untuk mengantar ilmu itu memahami pariwisata secara umum. Nah, di sana juga dibahas tentang aktivitas ya, aktivitas manusia itu sebagai bagian dari kegiatan pariwisata juga menjadi penting dibahas di Introduction to Tourism. Kemudian ada yang mata kuliah yang berbicara khusus tentang pariwisata pedesaan misalkan. Nah, pariwisata pedesaan itu banyak pecahannya. Misalkan orang berbicara tentang ekowisata, orang lalu berbicara juga tentang agro yang spesifiknya ke pertanian gitu ya. Kemudian ada orang juga yang yang berbicara tentang pembentukan desa wisata, kemudian bagaimana pengembangannya dan sebagainya gitu ya. Nah, mata kuliah lain juga yang akan dipelajari di pariwisata itu adalah tentang pemasaran. Karena kan kalau kita berbicara tentang pariwisata, kita berbicara tentang pasar, kita berbicara tentang industri, kita berbicara tentang bisnis. Nah, berarti orang berbicara tentang bisnis itu tidak mungkin tidak akan berbicara tentang produk atau layanan gitu ya, produk layanan. Kemudian tidak mungkin juga tidak akan berbicara tentang distribusi ya, kanal distribusi apa saja yang akan digunakan gitu ya. Kemudian media-media apa yang akan digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa tersebut sehingga nanti bisa terkonsumsi oleh pengguna barang atau jasa tersebut gitu ya. Nah, jadi di pemasaran itu banyak sekali yang dibahas, karena kan bagian pemasaran itu ya minimal lah ada mungkin 6 yang orang harus pahami ya. Ya, produknya, kemudian ya listnya, tempatnya gitu ya, kemudian promosinya, oke, kemudian prosesnya. Diingat ya bahwa promosi itu merupakan bagian dari pemasaran gitu ya. Yang namanya pemasaran itu adalah bagaimana menyampaikan informasi tentang barang atau jasa sehingga itu nyampe ke konsumen. Nah, itu ke pemasaran. Nah, kalau yang promosi ya bagaimana nanti menyiarkan atau mengaktualisasi ya nilai produk ya untuk diperkenalkan ke
halayak rame gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu 2-3 mata kuliah yang saya sebutkan tadi yang bisa dipelajari dalam pariwisata. Nah, ada juga yang sekali lagi yang jurnalistik kepariwisataan. Itu kan berbicara tentang penulisan lah. Kemudian ada juga room divisions yang orang kalau sudah bekerja di hotel itu tidak asing lagi ya. Yang ada namanya hospitality 1, hospitality 2, gitu ya. Ada juga nanti kebijakan dan hukum pariwisata, dan banyak lagi yang lainnya ya, katanya Pak Haji Roma Irama ya. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu, dan informasi ini dapat menjadi konsumsi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu menganggap channel ini bermanfaat, jangan lupa sama-sama kita saling bantu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan satu lagi yang paling tidak bisa dilupakan adalah jangan lupa untuk berbagi ke teman yang lain. Siapa tahu teman-temannya lagi membutuhkan. Saya Guru Dana pamit undur di kesempatan hari ini. Kita akan ketemu di pertemuan lainnya di acara yang sama. Masyarakat bertanya, Guru Dana menjawab. Salam.